أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan karunia-Nya kita dipertemukan di kesempatan malam hari yang mulia ini. Mari kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Arba'in Nawawiyah. Kita masuk hadis ke-39. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh buat kita sekalian. Hadis 39 berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li wa ta'ala memaafkan untukku dari umatku. Bukan melupakan, ya, bukan melupakan atau kelalaian sehingga akhirnya lupa sama sekali. Tapi lupa yang terjadi bukan karena kesengajaan, ya, karena lupa karena kesengajaan dengan melalaikan, mengabaikan, akhirnya malah jadi lupa sama sekali, ya, maka ini lupa yang tercela, yang seorang terbebani untuk kelalaiannya itu, terbebani dengan celaan dosa tentunya. Kenapa demikian? Ya karena di dalam Al-Quran Allah jelaskan tentang lupa ini. Ada lupa yang tercela. Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum." Jangan kalian menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah jadikan mereka lupa akan manfaat kebaikan untuk diri mereka sendiri yang harusnya mereka lakukan. Ya. Maka jelas Allah celah seorang yang melupakan Allah. Padahal dalam hadis ini lupa itu dimaafkan, tapi di dalam ayat tadi lupa itu dicela. Maka berarti ini bukan lupa yang dimaksud oleh Nabi di sini, yang dimaafkan. Orang yang lupa itu ketika berbuat kesalahan, ya, berarti ada lupa yang tidak dimaafkan. Itu orang yang lupanya itu karena mengabaikan, melalaikan, akhirnya dia
tenggelam dengan kelalaiannya sehingga lupa sama sekali. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basiran qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, dari peringatanku kata Allah, maka baginya kehidupan yang sempit di dunia, kehidupan yang sempit nanti di kubur, kehidupan yang sempit nanti di akhirat. Dan kami akan kumpulkan dia dalam keadaan buta. Allah bangkitkan, kumpulkan dia dalam keadaan buta ketika dulunya dia berpaling dari peringatan Allah. Kemudian orang ini berkata ketika dikumpulkan dalam keadaan buta itu di yaumul qiyamah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku, bangkitkan dalam keadaan buta? Dulu kan aku melihat. Maka Allah berfirman, qala kadzalika atatka ayatuna. Yang demikian ini adalah balasan, karena dulu waktu datang kepadamu ayat-ayat kami yang menjelaskan tentang kebenaran, menunjukkan kebenaran, atatka ayatuna fanasitaha, engkau malah melupakannya, yakni mengabaikannya, melalaikannya, enggak memperdulikannya. Dulu engkau melupakan ayat-ayat yang datang kepadamu dari kebenaran dengan mengabaikan, melupakan. Wa kadzalikal yawma tunsa. Maka sebagai balasan pada hari ini pun engkau akhirnya dilupakan. Allah tidak memperdulikan, ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memuliakannya karena dulu dia melupakan ayat-ayat Allah yang telah memperingatkan tentang hari pembalasan itu diantaranya. Walau hadirin, maksudnya perlu dipahami, lupa yang seorang tidak terbebani dari beban dosa di sisi Allah adalah lupa yang menjadi alamiah keadaan manusia. Ya, kealamian keadaan manusia, bahkan seorang nabi pun pada satu keadaan yang tidak membahayakan dan tidak memudaratkan syariat tentunya pernah mengalami keadaan lupa sebagai manusia ini, ya, sehingga terdapat satu syariat dengan sebab lupanya Nabi yang menjadi kebaikan buat umatnya. Nabi pernah lupa sholat 4 rakaat dikerjakan 2, sehingga akhirnya kita tahu syariat sujud sahwi. Nabi lupa, tapi lupa yang tidak membahayakan keautentikan dan kebaikan syariat. Lupa alamiah keadaan manusia, tapi dengan lupanya beliau terdapat hikmah yang besar. Nah, lupa yang seperti ini yang dimaafkan. Ini yang terangkat dosa, kalaupun yang dilakukan adalah kekeliruan, kesalahan dengan sebab lupa. Tapi lupa karena kelalaian, mengabaikan, melupakan, pura-pura lupa, sehingga akhirnya nggak ingat sama sekali. Ini bukan yang dimaksud dalam hadis, ya, bukan yang dimaksud dalam hadis. Tanya hadirin yang dimuliakan Allah, sekali lagi ini juga pelajaran bagi kita sekalian. Dalam agama itu pentingnya kita untuk terus menjaga konsistensi, ya, sedikit tapi konsisten, ya, sedikit tapi langgeng terus menerus, jaga. Karena ketika keberagamaan itu sudah mulai ditinggalkan sedikit demi sedikit, maka membuat seorang itu akhirnya lupa, ya.
lupa akhirnya menjadi terasingkan sendiri, ya. Kemudian seolah-olah seperti ada dinding tebal untuk dia kembali lagi, ya, dan lain-lain, ya. Maka hikmah syariat yang mulia mensyariatkan bagi kita sekalian banyak bagian dari agama ini yang sifatnya mengulang-ulang. Sholat sehari semalam, besoknya sholat lagi, wudu, ibadah yang tahunan berulang-ulang, ya, yang setiap harinya berulang-ulang. Maka inilah kita manusia dengan keadaan di dunia yang penuh dengan ujian. Kalau tidak dipertahankan dengan terus mengulang-ulang yang akan tersirami semangat, keimanan, maka bisa tenggelam, akhirnya jadi lupa dan meninggalkan sama sekali. Ya, jadi lupa dan meninggalkan sama sekali. Ini bahaya. Ya, kita bisa saksikan, ya, manusia dan apa yang menjadi perjalanannya. Bagaimana sampai orang-orang yang dahulu kita saksikan mungkin berada dalam kebaikan, kemudian lenyap dan hilang, nggak kelihatan dan seterusnya. Ya karena nggak menjaga diri, nggak menjaga konsistensi itu. Ya itu sesuatu yang berbahaya. Ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Walhal maksudnya lupa yang di sini untuk kita pahami yang dimaafkan. Ini lupa yang sifatnya bawaan manusia, kelemahan mereka, tapi bukan karena mengabaikan atau melalaikan. Kemudian kata Nabi SAW, wa mastukrihu alaihi, dan diampuni, dimaafkan juga untukku dari umatku ketika melakukan kesalahan. Apa yang dilakukan kesalahan itu karena terpaksa, karena dipaksa. Tapi tentunya paksaan dengan tekanan yang dibenarkan oleh syariat. Kalau itu masuk dalam kategori dia nggak ada kemampuan, kepaksa. Tapi kalau keterpaksaan hanya cuma jadi alasan doang, padahal nggak terpaksa, masih banyak pilihan lain. Nah ini mah pura-pura terpaksa, padahal mau juga. Ini mah bukan terpaksa namanya, ya. Tentu keterpaksaan di sini menurut apa yang menjadi penilaian syariat, bukan mengakali agama ini untuk terhindar darinya, melanggar larangan, menghindari perintah dengan alasan terpaksa. Ya, dengan alasan terpaksa. Ya, tentu ini nggak dibenarkan. Dan Allah Maha tahu mana orang-orang yang hanya mencari-cari celah untuk membenarkan apa yang dilakukan, padahal itu tidak Allah ridhoi. Ya, jadi yang terpaksa memang nggak berdosa, tapi dengan tekanan keterpaksaan yang dibenarkan oleh syariat, ancamannya serius. Ya, misalnya nyawanya misalnya terancam, ya, atau sesuatu yang lebih besar dari bahaya yang mungkin bisa didapatkan. Ya, tapi ada keterpaksaan yang tidak menghalalkan seorang dan tidak membolehkan dia untuk apa? Untuk melakukan pelanggaran, walaupun dengan alasan terpaksa. Yaitu suatu keterpaksaan di mana dia akhirnya mengorbankan sesuatu atau orang yang sebetulnya memiliki hak yang sama. Ya, contoh misalnya yang pernah kita sebutkan, ya, ketika seorang naik bahtera kapal, ya, terjadi badai, ya, kemudian kapalnya itu nampak terlalu berat sehingga harus ada yang dikeluarkan. Ya, sampai pada satu titik yang harus dikeluarkan penumpangnya, nggak ada barang lagi. Misalnya karena itu, siapa yang harus dikeluarkan, dibuang ke laut dari penumpang yang ada?
Gak boleh seorang dengan alasan keterpaksaan dia korbankan orang lain nyelamatin dirinya. Karena semua punya hak yang sama untuk hidup. Ya, kalaupun dia beralasan ini terpaksa untuk menyelamatin orang banyak, kita korbankan satu, tapi dia nggak berhak untuk menentukan yang jadi korban tuh harus simpulan. Karena semua punya hak yang sama. Nggak bisa dengan alasan terpaksa. Kecuali ya mungkin ada kesukarelaan, mungkin, atau diundi. Tapi memaksa seorang untuk dia yang mengorbankan diri padahal haknya sama, nggak boleh juga. Ya. Atau seorang dalam rangka tekanan keluarganya misalnya bakal dihilangkan nyawanya. Kalau nggak mau, maka dia harus menghilangkan nyawa orang lain. Maka nggak boleh dia turuti dengan alasan terpaksa. Karena kalau saya tidak menghilangkan nyawa orang lain, nyawa keluarga saya yang akan dibunuh, yang diancam. Nggak boleh dalam rangka menyelamatkan keluarganya dengan mengorbankan nyawa orang lain. Ya, jadi keterpaksaan ini juga ada kadarnya, ada batasnya untuk diketahui, bukan sembarangan. Ya, karena kalau seorang tidak mengerti apa yang menjadi aturan dan batasan syariat dari nilai keterpaksaan yang boleh, ya, untuk akhirnya melanggar perintah mungkin atau melanggar larangan, ya, itu harus dengan persetujuan syariat atau kadar yang disetujui syariat. Kalau enggak nanti banyak alasan. Setiap hal bisa kita jadikan alasan terpaksa. Kenapa kamu melakukan muamalah yang haram? Ya karena terpaksa. Terpaksa. Kalau enggak gini, saya makan apa? Semua jadi terpaksa alasannya. Ya. Jadi bukan seperti itu yang dimaksud keterpaksaan yang Nabi SAW katakan diangkat dosanya. Tapi keterpaksaan dengan kadar yang memang dibenarkan oleh syariat. Ya, makanya nanti kita akan mengetahui dari apa yang dijelaskan para ulama kadarnya itu. Walhal hadirin yang dimuliakan Allah, hadis ini jelas menjelaskan kita sekalian tentang satu pokok dasar dari agama ini. Sehingga hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah. Ya, hadis ini menjelaskan suatu keadaan pengecualian seorang terangkat atau terbebas dari beban yang membebaninya di dalam syariat. Sedangkan agama ini semuanya adalah beban tanggung jawab. Ya, tapi ada keadaan di mana beban itu Allah maklumi, Allah maafkan. Ketika seorang dalam keadaan tidak sengaja, lupa atau terpaksa. Ya, karena agama ini terkait amanah, pembebanan syariat. Ini pokok agama ini. Ya, maka orang yang terbebani mungkin pada satu keadaan itu di luar apa yang menjadi keinginannya, di luar apa yang menjadi batas kemampuannya. Ya, maka untuk diketahui hal seperti itu dia tidak terbebani bebannya, sehingga legalah dia dalam beragama ini. Semakin dia mengenal kebaikan agama ini, dia juga gak perlu kepikiran untuk apa-apa yang akhirnya dia diangkat bebannya. Ya, maka orang yang terbebani, ya harus tahu di antara keadaan ini. Ya, dan itu bagian dari pokok din untuk disadari, diketahui tentang ya semua bagian dari din agama ini ya, adalah apa yang menjadi beban yang Allah bebankan kepada kita sekalian dari tanggung jawab syariat untuk diamalkan. Ya. Al-Imam Nawawi sendiri mengatakan, hadal hadis ishtamala ala fawaid wa umur muhimmah. Law jumi'at balagat musannafan la yahtamilu hadzal kitab. Hadis ini terkandung di dalamnya faedah dan perkara-perkara penting yang kalau faedah dan perkara penting itu dikumpulkan, maka tidak cukup
satu kitab, ya, atau kitab ini nggak bakal cukup. Satu kitab ini atau kitab ini nggak bakal cukup untuk menjelaskan semuanya, karena saking banyaknya pelajaran-pelajaran dari apa yang disebutkan oleh Nabi SAW ini. Berkata Imam Ibn Hajar Al-Haytami, wa huwa 'amun nafaq li wuqu'i thalatha fi sa'iri abwabil fiqh. Hadis ini sangat besar, sangat umum manfaatnya. Karena hadis ini itu ada realisasinya pada seluruh bab masalah fikih. Dan fikih kita tahu adalah hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala bebani kepada mukallaf. Ya, itu fikih. Ya. Terkhusus perkara-perkara lahir yang Allah bebankan kepada orang atau makhluk hamba yang terbebani mukallaf. Maka ini fikih. Nah, terkait seluruh bab dari permasalahan beban syariat, hadis ini masuk dalam bagian pembahasannya. Mau bahas apa? Salat. Salat orang pasti kadang keliru, salah, lupa. Kan begitu? Ya kan? Dalam perdagangan, pokoknya semua bab hadis ini pasti ikut menjadi pembahasan. Ya, karena sekali lagi tadi di awal, ya, agama ini semua adalah apa yang Allah amanahkan. Jadi beban syariat. Ada bagian dari amanah, satu keadaan itu Allah angkat beban dosanya. Makanya hadis ini masuk ke seluruh bagian bab dari pembahasan apa yang Allah amanahkan, bebankan dalam syariat ini. Ya. Yasluhu an yusamma nisfu syariah. Bahkan hadis ini tepat atau bisa masuk dalam kategori setengah dari syariat. Lianna fi'al insan asyamil liqaulihi imma an yasdur an qasdin wa ikhtiyar wa wal amal ma'a dzikr ikhtiyaran aw la an qasdin wa ikhtiyarin wa wal khata' wa nisyan aw al ikhrah. Kenapa dikatakan hadis ini meliputi setengah bagian dari syariat? Karena amal mukallaf terbagi menjadi dua. Apa yang dia kerjakan dengan niat kesengajaan, atau yang dia lakukan dengan tanpa kesengajaan. Yang tanpa kesengajaan bisa karena lupa, nggak sengaja, atau kepaksa dia. Sebetulnya nggak mau. Ya, tapi ada hal yang nggak bisa dia hindari dari kejelekan. Ya, dia sebetulnya nggak mau juga. Nah, ini kan di luar apa yang menjadi pilihan dia. Tapi untuk menghindari perkara yang lebih jelek, akhirnya dia lakukan itu. Maka ini keadaan mukallaf terbagi menjadi dua keadaan. Melakukan apa yang dilakukan dengan kesengajaan dan pilihan, atau karena nggak sengaja. Nah, hadis ini mewakili keadaan yang dilakukan tanpa kesengajaan. Makanya disebut hadis ini setengah syariat. Itu maksudnya. Kemudian waqad ulima min hadzal hadis sarihan anna hadzal qism ma'fuun an. Ya, sungguh telah diketahui, maklum dari hadis ini jelas bahwasanya bagian yang dilakukan oleh mukallaf tanpa keinginannya karena keterpaksaan itu dimaafkan. Ya, itu dimaafkan. Wa mafhuman annal awal mu'afat bihi. Dan juga kita dapat pahami sebaliknya. Kalau yang dilakukan tanpa kesengajaan dimaafkan, maka yang dilakukan dengan sengaja itu pastinya ada hitungannya. Itu pasti ada hitungannya. Ya. Ada hisabnya, ya. Fal hadis azimul manzilah, maka hadis ini memiliki kedudukan yang besar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dan dijelaskan juga oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Li'annahu yu'assilu qa'idatan 'azimah
ya'tamid 'alaiha al-fuqaha fi fatawahum. Dan hadis ini diantara salah satu landasan dasar bagi para ulama yang berfatwa untuk suatu kebutuhan atau berfatwa untuk suatu permasalahan, ya, sehingga mereka memfatwakan atau menjelaskan atau menerangkan suatu perkara, diantaranya mempertimbangkan apa yang ada pada hadis ini. Kalau ada yang bertanya tentang satu hal, apakah dosa atau tidak, begini-begitunya, maka hadis ini pasti harus juga jadi timbangan. Apakah orang itu akhirnya berdosa atau enggak? Kalau seorang alim enggak tahu hadis ini, maka dia bisa keliru dan salah dalam menghukumi manusia dan menjelaskan tentang beban syariat kepada mereka. Ya. Maka ini diantara hadis yang nggak bisa lepas, yang nggak bisa dikesampingkan oleh seorang yang hendak menjelaskan suatu hukum pada manusia. Ya, makanya ini hadis yang mulia. Sehingga dari sini dapat kita pahami Al-Imam Nawawi membawakannya dalam kitab Arba'in. Karena sekali lagi, sebagaimana kita kenali kitab ini di Muqaddimah, Al-Imam menjelaskan ini adalah kumpulan hadis yang menjelaskan tentang pokok-pokok din, pokok-pokok agama. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, mari kita perhatikan di sini penjelasan Syekh Nazim Sultan rahimahullah. Yang pertama, Nabi bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummati al-khata." Allah memaafkan untukku kesalahan dari umatku. Yang pertama, kalau kesalahan itu dilakukan karena nggak sengaja. Khata maknanya adalah diddul amad wa huwa ma lam yata'ammad. Khata itu lawan dari sengaja, yaitu sesuatu yang dilakukan karena atau tanpa kesengajaan. Contoh misalnya, ada seorang menghilangkan nyawa orang lain dengan nggak sengaja, ya. Fal mukhti huwa an yaqsud bi fi'lihi syai'an. Yang nggak sengaja ini, ya, adalah orang yang melakukan sesuatu, dia nggak niat membunuh, tapi orang itu dengan sebab perbuatannya mati, tapi dia nggak niat bunuh. Berarti kan nggak sengaja dia. Contoh misalnya seorang berkelahi, ya, berkelahinya tangan kosong, ya. Terus karena terjadi suatu keributan, dipukullah lawannya, tangan kosong itu. Ya, dia pukul juga, dia bukan ahli bukan ahli bela diri dan lain-lain yang tahu kelemahan-kelemahan manusia. Pokoknya pukul aja untuk meluapkan emosi. Qadarullah mengenai sesuatu dari bagian tubuh lawannya itu yang lemah, ia mengakibatkan kematian. Saya pukul mati. Ya. Apakah orang yang mengakibatkan lawannya mati ini layak berhak kena qisas? Walhal dari sejumlah amaliyah yang dia lakukan menunjukkan adanya ketidaksengajaan. Dan itu dapat kita lihat dari faktor-faktor. Yang pertama, dia bukan ahli bela diri. Kemudian juga pukulannya juga persengketaannya karena bercanda, yang dia biasa main pukul-pukulan kayak begitu biasanya. Terus juga dilakukan dengan tangan kosong. Di saat yang sama, orang ini juga nggak punya keahlian tertentu untuk melumpuhkan manusia. Dia cuma asal-asalan. Maka nggak mungkin orang ini walaupun menjadi sebab atau membunuh lawannya, kemudian dikatakan dia membunuh dengan sengaja. Nggak mungkin. Ya. Maka hukumannya tentu berbeda dengan orang yang berkelahi. Dia pulang ke rumah, dia ambil senjata tajam dan dia tusukkan ke bagian vital lawannya, ke jantungnya. Ini mah niat bunuh ini. Mana ngambil dulu lagi pulang senjatanya.
Nggak bisa dibilang oh saya terbawa emosi, oh saya nggak sengaja, tapi yang dikenain bagian yang vital. Nggak mungkin nggak sengaja. Ini mau udah niat bunuh. Tentu nanti hukumnya beda. Nah ini maksudnya hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi yang dimaafkan dari sisi dosa di sisi Allah ini yang nggak sengaja. Dia nggak kena dosa tuh. Kalau dia mengakibatkan orang lain terbunuh karena nggak sengaja, dari sisi dosa enggak. Tapi masalahnya dari sisi kerugian ini lain perkara. Seorang di sisi Allah mungkin nggak berdosa, tapi kerugian manusiawi yang dia timbulkan dengan sebab keteledorannya bisa jadi tetap dia terbebani. Dia tetap terbebani. Ya. Misalnya kalau dia ngebunuh nggak sengaja gini, oke, dia terbebas dari kisos karena nggak sengaja kan, tapi dia tetap terkena beban diat, ganti rugi, karena biar bagaimanapun menjadi sebab orang lain itu terbunuh atau mati. Memang nggak sampai dia dimatiin lagi dengan kisos hukumannya, tapi ada diat sebagai ganti rugi keluarga korban, seperti itu. Ya. Tapi dari sisi dosa nggak dosa dia. Karena nggak sengaja, dia nggak ada niat bunuh. Dia nggak memikul dosa membunuh orang lain. Ya, tapi dosa yang lainnya mungkin keributan karena nggak jelas, itu tentu ada hisabnya. Tapi dikatakan dia sebagai pembunuh dan memikul dosa membunuh, enggak. Karena dia nggak sengaja. Ya, ini hadirin dan dirahmati dan dimuliakan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang menjadi penguat atau yang menjadi dasar juga hadis yang mulia ini, yang sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi. Allah berfirman, la junaha alaikum fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidak ada dosa atas kalian di sisi Allah apa yang kalian lakukan karena gak sengaja, tapi yang kalian terbebani hitungan dosanya yang sengaja, yang niat hati kalian dalam melakukannya. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Ya, Nabi SAW juga bersabda tentang hakim. Seorang mujtahid, hakim yang memiliki kapabilitas ilmu menghukumi apa yang menjadi persengketaan, permasalahan manusia, dan mengusahakan segenap apa yang menjadi keilmuannya memutuskan sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi, sesuai dengan syariat Allah. Tapi manusia, dia kadang salah. Tapi dia tidak tercela dengan kesalahannya kalau dia sudah mengerahkan apa yang menjadi kemampuannya dari ilmu, walaupun salah dalam memutuskan. Selama itu kesalahannya bukan karena sengaja. Kata Nabi SAW, innal hakim idza ijtahada fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Seorang hakim yang menjadi sumber rujukan manusia untuk memutuskan perkara yang mereka perselisihkan. Seorang hakim yang memiliki kapabilitas ilmu sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh syariat. Kalau dia beristihad memutuskan satu keputusan benar, maka baginya 2 pahala. Tapi kalau dia keliru, salah, bukan karena sengaja dia sudah mengerahkan apa yang diketahui dari ilmu, mengungkapkan, meneliti, ya, untuk mendapatkan satu kesimpulan yang berkesesuaian dengan apa yang menjadi hukum dan petunjuk syariat dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi keliru dia, salah. Maka Allah SWT tetap menghargai. Jangankan memikul dosa, hakim yang seperti itu kalau nggak sengaja salah dalam memutuskan tetap dapat pahala berapa? 1. Falahu ajrun wahid. Dan ini apresiasi terhadap ilmu yang ada pada dia. Kalau dia salah, kalau benar dapat 2 pahala. Maksudnya hadirin, ini seperti yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Bahkan untuk satu keadaan orang yang nggak sengaja salah, jangankan dosa, dia malah dapat pahala. Tapi karena nggak sengaja melakukan kesalahannya, yaitu keadaan orang yang ketidaksengajaan dengan tetap mengerahkan segenap ilmu yang dia miliki, walaupun hasilnya keliru, salah.
Jangankan dapat dosa, dia malah dapat pahala satu. Ya. Nah ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian perlu kita pahami juga, para ulama mengatakan raf'ul haraj wal ithim anil mukhti la yakni adamu tartibi ahkam khati'ihi. Diangkatnya beban dosa dari orang yang melakukan perbuatan pelanggaran karena nggak sengaja bukan berarti efek sanksi, kalau mungkin kita bilang kerugian atau perdata, ya nggak selalu tidak didapatkan. Ya mungkin secara hukum dosa dia nggak ada dosa, tapi kerugian nggak selalu dia bisa lepas untuk mengganti kerugian dengan sebab kesalahan yang dia lakukan. Ya. Contoh tadi seperti yang kita jelaskan tentang masalah orang yang membunuh nggak sengaja. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Orang beriman haram, nggak boleh membunuh orang beriman yang lainnya, kecuali mungkin suatu kejadian dia lakukan nggak sengaja. Illa khata'a, kecuali nggak sengaja, nggak ada maksud untuk membunuh dan seterusnya. Kemudian kata Allah, wa man qatala mu'minan fatahri raqabatin mu'minah wa diyatun musallamah ila ahlihi illa an yasaddaqu. Siapa yang membunuh orang beriman yang lainnya nggak sengaja, maka sanksinya adalah dia bebasin seorang budak yang beriman. Dia harus bebasin seorang budak beriman. Ya, dan juga sanksinya dia harus bayar diat. Ya, diat berupa 100 ekor onta. Ya, diberikan kepada keluarga korban yang dihilangkan nyawanya nggak sengaja itu. Illa an yasaddaqu, kecuali keluarga korban itu merelakan. Udah, dia relain nggak bayar nggak apa-apa. Toh dia nggak sengaja juga, dia maafkan. Ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, menunjukkan ya perdata atau kerugian bukan berarti hilang menjadi beban orang yang melakukan kesalahan karena nggak sengaja. Yang hilang dan diangkat bebannya adalah masalah dosanya. Tapi masalah kerugian itu bisa tetap terus dituntut. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Azan. Oh silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan yang disampaikan tadi ya, bahwa ketidaksengajaan, ketidaktahuan pembukaan sama bisa membuka. Kalau orang berkata-kata menyakitkan orang lain, ya kan? Ada kemungkinan memang yang dia gunakan dari perkataannya itu jelas memaksudkan untuk menyakiti. Ada kemungkinan Tidak sengaja disalahpahami oleh orang yang mendengar. Kan begitu? Ya kan? Kalau masalahnya penumpahan darah tadi membunuh, dosa di sisi Allah enggak? Tapi sanksi material ganti rugi harus kan? Nah sekarang untuk pelanggaran-pelanggaran yang nggak ada sanksi materialnya, nggak ada dalam agama, nggak ada. Seperti seorang nyakiti hati orang, ya kan? Nah dia nggak sengaja. Nah nggak sengaja itu kan tentu nanti ada yang ini lebih ada keterangannya atau ada pembuktiannya. Karena ada perkataan-perkataan, ucapan standar. Kalau yang kayak gitu ya nyakitin. Ada orang nggak bisa beralasan, saya nggak maksud nyakitin. Nggak maksud nyakitin apa? Nggak maksud, tapi ngomongnya begitu. Jadi kalau masalahnya itu adalah interaksi, ya interaksi, bisa jadi kekeliruan itu memang jelas kepada si pelaku
yang memaksudkan sengaja. Bisa jadi si pelaku ini memang nggak sengaja, tapi nggak sengajanya dia ada dua lagi. Yang pertama, dia dengan kalimat yang memang kasar. Kalau dengan kalimat kasar, gimana mungkin untuk dipahami dia nggak sengaja? Yang kedua, dia mengatakan kalimat yang sebetulnya nggak kasar, biasa saja, hanya disalahpahami oleh orang yang dengar sebagai satu kekasaran dan melukai dia. Nah, kalau seperti ini nanti ada timbangan nanti yaumul qiyamah. Bisa jadi yang masalah itu bukan si pelaku, tapi yang nerimanya itu dia sendiri. Kenapa sakit hati? Orang bukan dia yang dimaksud. Yang diucapkan juga bukan kalimat-kalimat yang untuk melukai. Tapi kalau yang dipakai itu kalimat-kalimat melukai, gimana dia beralasan? Saya nggak sengaja mau melukai. Nggak sengaja, kenapa pakai kalimat itu? Contoh misalnya, contoh ya Pak. Misalnya ada orang kita saya marah sama dia, atau ya ada suatu lah yang namanya interaksi kan. Terus saya bilang, dasar lo begini-begini jelek. Orang ini sakit hati kan. Terus akhirnya dia masalah sama saya. Di kemudian hari ditanya, ya, kenapa kamu mempermasalahkan dia? Oh, karena dia ngomong itu sama saya. Terus saya ditanya kan, saya dikonfirmasi. Saya bilang, oh saya nggak sengaja. Gimana mungkin saya bilang nggak sengaja? Orang jelas saya pengen mencaci makinya dengan ucapan-ucapan itu. Maka semua nanti ada buktinya. Semua nanti ada timbangannya. Seorang nggak bisa beralasan dengan nggak sengaja, saya nggak mau, tapi yang dia ucapkan, yang dia gunakan pedang, yang dia gunakan tombak, terus dia bilang nggak sengaja, nggak bisa. Gitu. Jadi ketidaksengajaan itu ada buktinya. Kalau perangkat-perangkat dan faktor-faktor yang menunjukkan memberatkan nggak sengaja pasti diterima. Tapi ada orang datang ke tempat orang lain, dia bawa pedang, bawa dari rumah, golok, bawa dari rumah senjata tajam, terus dia tembakin, terus habis bilang saya nggak sengaja, saya kebawa emosi. Mana ada orang berakal terima. Tapi kalau tahu-tahu di jalan senggolan, terus dia marah lagi emosi, dia pukul, orangnya mati, saya nggak sengaja. Nah itu baru bisa diterima. Maka sama juga yang sifatnya perkataan seperti itu. Yang namanya sengaja nggak sengaja pasti ada tandanya, ada indikasinya, sehingga kita bisa menghukumi, oh ini benar nggak sengaja, oh ini sengaja. Gitu. Kalau misalkan gini, ini kan kalau di masyarakat heterogen ini kan banyak budaya yang untuk Ya. Contoh di Jakarta misalnya banyak komunitas dari berbagai background. Iya. Pastikan saja diri kita untuk tidak memiliki niat sedikit pun jelek buat orang. Berarti kalau kondisi begitu, si pelaku ini tidak ada kewajiban untuk meminta maaf itu, sehingga dia bebas dari dosa. Karena kalau dia tahu orang lain itu merasa sakit hati dengan dia, padahal dia nggak merasa menyakitinya karena itu menjadi perkara lumrah menurut apa yang menjadi latar belakangnya, maka yang lebih baik, lebih utama dia tetap minta maaf, sehingga karena disalahpahami oleh orang lain. Tapi kalaupun dia nggak minta maaf karena dia nggak merasa niat untuk itu, karena itu adalah hal yang lumrah yang menjadi latar belakang dia, nggak ada beban buat dia tentu. Yang masalah kenapa dia mau mempermasalahkan? Karena masalah-masalah seperti ini ya seorang mungkin bisa beda-beda penglihatan, pandangan dan penyerapan. Tapi tentunya yang utama adalah dia tetap aja minta maaf dan tidak akan merendahkan kedudukan dia, justru akan semakin memuliakan dia. Wallahu ta'ala jalla wa ala. Mungkin itu. Saya kira itu dulu, nanti kita lanjut sedikit pada salat insyaallah taala. Aku qouli hada wa tanyakan mungkin dipersilakan. Tanya Kak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tentang pengambilan keputusan yang antum tadi sampaikan Ustaz, tentang tidak bolehnya kita mengambil nyawa orang lain demi menyelamatkan nyawa sendiri. Kalau misalkan ada kasus umpamanya ibu hamil, kemudian ada kondisi di mana salah satunya ini terpaksa harus diambil keputusan, misalkan
kalau ibunya nggak diselamatin maka anaknya meninggal, atau sebaliknya kalau anaknya nggak diselamatin kemungkinan ibunya meninggal tuh apakah bisa diambil keputusan berdasarkan hadis yang antum sampaikan tadi itu? Kehamilannya dilihat dulu. Kalau kehamilan belum sampai nyawa anak ini ya ditiupkan, ini kehamilan sebelum 4 bulan, maka jika memang ya berdasarkan keterangan yang ilmiah, tanggung jawab yang besar, ya diperkirakan kalau diteruskan kehamilan ibunya wafat, ya maka ini diantara alasan yang dibenarkan untuk melakukan pengguguran, tapi dengan syarat si anak ini belum diberi nyawa, ya, dan juga tentu dengan keterangan dan saran dari ahli yang benar-benar ahli, ya. Si anak belum sampai diberi nyawa, itu di bawah 4 bulan, ya. Tapi kalau sudah ada nyawa bagi anak ini, usia kehamilannya udah 4 bulan ke atas, ya, maka tidak bisa dijadikan alasan ketika hamilan dilanjutkan mungkin akan membahayakan ibunya, maka memilih salah satunya ini nggak bisa, ya, nggak bisa. Setahu saya nggak bisa untuk diputuskan mana yang harus diselamatkan, karena kalau kita mau menyelamatkan ibunya, ya anak udah punya nyawa, atau kita selamatkan anaknya biar hidup, ya, berkemungkinan ibunya wafat, ya, misalnya, ya, kita kan nggak tahu ke depannya, ya, tapi pastinya ketika anak ini sudah ada nyawanya, bagaimana kita bisa mengalahkan si anak ini untuk mempertahankan kehidupan si ibu? Yang saya kira kadang juga pastinya umumnya si ibu juga nggak mau, apalagi anak ini sudah ada nyawanya, ya, apalagi anak ini sudah ada nyawanya dan kehamilannya juga normal, bagus, ya, seperti itu Pak. Tapi pastinya ini harus melalui pemeriksaan yang ilmiah, tanggung jawab yang besar, ya. Setahu saya kalau sudah ada nyawanya itu nggak boleh untuk digugurkan dengan alasan keselamatan si ibu, ya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Banyak kasus terjadi biasanya di Kebasia. Ya. Dikorbanin salah satunya. Maksudnya salah satunya dimatiin gitu. Misalkan ada kembali di kepala ya, Ya kalau itu kan ya mau nggak mau, misalnya harus ada operasi, ya, diusahakan kalau bisa dua-duanya. Karena masalahnya nggak bisa, ya. Ya berarti memang yang satu tidak berada pada kehidupan yang yang sempurna. Ya sekarang ya tentu nanti itu tanya hakim aja deh. Karena kan kejadian jarang juga, ya, daripada saya salah. Nah itu perlu orang yang dalam itu kan. Karena itu nggak bisa untuk sekedar dipertanyakan seperti ini, tapi realnya gimana, prosentasenya seperti apa, kan seperti itu. Karena kasusnya kan perlu di dalam ini, ya, kalau perlu di dalam, ya bisa jadi memang sebetulnya yang satunya ini memang udah sebetulnya nggak hidup, bisa aja. Daripada membuat yang satunya yang sebetulnya normal malah jadi mati, ya kan, bahaya, ya mungkin dia dikalahkan karena memang asalnya dia nggak hidup, karena ini semua ada di dia, misalnya kan bisa seperti itu. Jadi berarti kalau ada nanti nggak apa-apa gitu. Tentu itu nggak dimatiin, ya, tapi dinormalin, hanya saja karena ini memang nggak punya organnya itu, ya dia jadi wafat.
Tapi itu tentunya kasusnya perlu rincian. Nah, ini berkait dengan nyawa. Ada lagi mungkin? Ya, silakan. Jangankan cuma dosa seperti hal-hal yang berkaitan dengan manusia, yang berkaitan dengan Allah yang lebih jelek, kesyirikan yang besar kemungkinan dampak jeleknya. Kalau dia bertobat, Allah ampuni. Ya, dan Allah hapuskan apa yang menjadi dampak-dampak jeleknya. Ya, apalagi di bawah daripada kesyirikan itu. Maka kita nggak boleh berburuk sangka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita bertobat, besarkan harapan. Kalaupun dapat apa yang tidak kita inginkan di kemudian hari, maka jangan simpulkan kalau itu berarti pertobatan kita nggak diterima. Jangan. Karena bisa jadi itu Allah inginkan kebaikan dari sisi yang lainnya dengan apa yang menimpa. Karena semuanya kan nggak ada kita bisa memastikan tobat kita diterima atau yang dialami dari kejelekan itu dampak dosa, nggak bisa memastikan. Ya. Tapi yang pasti adalah terus berbaik sangka pada Allah, ya, dengan apapun yang menjadi keadaan. Wallahu a'lam. Baik, kalau ada lagi, saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih banyak kesempatannya. Mohon maaf kurang lebihnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.